Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku, para pemirsa Tauam TV, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji sebuah hadis yang berkenaan dengan niat yang akan menentukan ibadah seorang hamba, apakah ibadah tersebut diterima atau ditolak. Bahkan sebaliknya, justru ibadah yang dilakukan tidak menghasilkan pahala sedikit pun, bahkan menjadikan dia sebagai sumber dosa karena niat yang salah. Hadis tersebut terdapat dalam kitab Sahihul Bukhari, yang kitab ini sudah tidak asing lagi bagi kita kaum muslimin yang gemar memperdalam dan mempelajari ilmu-ilmu agama, terkhusus ilmu yang berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW. Kitab ini ditulis oleh Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, sekali lagi dikenal dengan kitab Sahih Al-Bukhari. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita langsung kepada pembahasan. Hadisnya terdapat pada halaman 24 ya, 24. Kita lihat, alhamdulillah, yang terdapat pada babu majaa annal a'mala binniyati wal hisbah wa likulli imri'in ma nawah, yaitu bab yang datang ya, dengan penjelasan bahwa amal perbuatan seseorang itu tergantung dengan niat, wal hisbah, dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa likulli imri'in ma nawah, dan setiap orang yang melakukan suatu perbuatan akan menerima balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Maslamah qala akhbarana Malikun an Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Ibrahim an Alqamah bin Waqqas an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al a'malu bin niyyati wa likulli imri'in ma nawah faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah, beliau berkata, akhbarana Malik, telah menghabarkan kepada kami Malik an Yahya, dari Yahya ibn Sa'id, dari Muhammad bin Ibrahim, dari
Alqamah bin Waqqas dari Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-a'malu binniyati, amal ibadah atau amal perbuatan itu ya, semuanya tergantung dengan niat. Walikulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan memperoleh balasan atau ganjaran sesuai dengan apa yang telah ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya ya, kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat pahala sesuai dengan apa yang ia hijrahkan. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, ya, barang siapa yang berhijrah karena kepentingan dunia, karena dunia, yusibuha, maka dia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Dia mendapatkan dunia yang ia inginkan. Awi mar'atin yatazawwajuha, atau karena seorang wanita yang ingin ia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya ya, akan ia peroleh sesuai dengan apa yang ia niatkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam riwayat lain hadis ini diawali dengan kata innamal a'malu binniyat ya. Innama, para ulama kata innama ya, sekali lagi kami ulangi, kata innama, para ulama bahasa mengatakan bahwa innama ini faedahnya adalah lil hasri ya, untuk pembatasan, yang menunjukkan bahwa tidak ada suatu amal ibadah pun yang dilakukan oleh seorang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari oleh niat. Nah, niat di sini nanti akan kita jelaskan seperti apa. Ya, tentu niat yang benar pertama karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini dibahas oleh para ulama tauhid diantaranya. Ya, dan nantinya ada juga niat ya yang sesuai dengan ibadah yang ingin dilakukan, dan ini dibahas oleh para ulama fikih. Saudaraku yang dirahmati Allah, pertama-tama kita ingin mengetahui apa itu niat. Pertama kali itu apa itu niat? Niat secara bahasa adalah al-qasdu ya, qasdu, al-qasdu. Al-qasdu ini bisa artinya menyengajakan diri untuk melakukan sesuatu, bisa artinya sebuah keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu ya, sebuah rencana untuk melakukan sesuatu, itulah niat. Adapun secara umum niat juga diartikan ya, oleh para ulama, diantaranya Imam Al-Baydawi ya, perkataan Imam Al-Baydawi yang dinukil oleh Syekh Al-Bassam dalam kitabnya Taisirul Alam ya, Taisirul Alam, kitab syarah atau penjelasan dari hadis Umdatil Ahkam yang dikarang oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Di sana dikatakan ya, apa yang dimaksud dengan niat? Secara umum niat adalah an-niyatu ibaratun anim bi'athil qalbi ya, niat itu adalah sesuatu yang muncul ya, suatu rencana, suatu keinginan yang terbetik atau muncul dari hati seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Apakah itu perbuatan itu untuk mengambil manfaat ataupun menolak mudarat, itulah niat. Jadi niat ini secara umum para ulama mengatakan tidak ada seorang pun yang berpikiran waras, artinya orang yang sehat pikirannya seperti kita pada umumnya, melakukan apapun kegiatannya, apakah itu perbuatan yang sifatnya mubah ya, pekerjaan duniawi ataupun ibadah ya, ataupun pekerjaan aktivitas berkaitan dengan fitrah manusia, semuanya tidak terluput dari rencana dan niat di hati kita masing-masing ya, ini secara umum, kecuali orang gila atau orang yang tidak waras.
Kalau itu atau orang ngigau, ya itu memang keluar dari niat. Dia melakukan sesuatu tanpa rencana dan niat, tanpa ada kehadiran niat di hati mereka. Tapi kalau orang yang sehat seperti kita, orang yang waras, apapun yang ingin dilakukan pasti terlebih dahulu muncul ada keinginan dan niat di hati masing-masing. Ya. Hatta mungkin kita ingin makan suatu makanan yang menjadi favorit bagi kita, sebelum kita makan pasti ada rencana terlebih dahulu bahwa kita ingin makan makanan A begitu, atau makanan B dan sebagainya. Oleh karena itu sepakat para ulama bahwa niat itu mahalluhal qalbu, ya, tempat niat itu sebenarnya adalah di hati, ya, bukan di yang lainnya, ya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang, ya, mempersulit untuk penghadiran niat dalam ibadah sehingga mengharuskan talaffuz bin niyah, ya, mengharuskan untuk melafalkan niat, sehingga orang-orang awam yang tidak mengerti hukum akhirnya ada yang batal, ya, atau malas, tidak mau beribadah, melakukan ibadah suatu hanya karena alasannya tidak bisa melafalkan niat. Walhal yang wajib, yang harus, ya, menjadi syarat dalam ibadah seorang itu adalah penghadiran niat di dalam hati. Karena sepakat termasuk ulama mazhab yang 4, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, ya, sepakat para ulama bahwa niat itu tempatnya adalah di dalam hati. Saudaraku yang dirahmati Allah, secara syariat, apa yang dimaksud dengan niat secara syariat, ya? Secara syariat niat adalah al-azmu ala fi'lil ibadati, ya, taqarruban ilallah ta'ala. Niat secara syariat, secara agama adalah al-azmu, ya, al-azmu, sebuah tekad, ya, sebuah tekad dan keinginan ala fi'lil ibadati, untuk melakukan ibadah. Tujuannya apa? Taqarruban ilallah ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah ta'ala. Itulah niat secara syariat. Saudaraku yang dirahmati Allah, ini hadis tentang niat ini, saudaraku, para ulama memandang hadis ini sangat mendasar, sangat urgent bagi umat Islam, terutama dalam penentuan diterima atau tidaknya ibadah yang ia lakukan. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah pernah mengatakan, sebagaimana yang dinukil, yang dikutip oleh ucapan yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid dalam kitabnya Syarah Al-Arba'in Nawawi, mengatakan bahwa hadis tentang niat adalah sulusul ilmi, ya, sepertiga daripada ilmu. Jadi seperti semua ilmu yang dibahas dalam Islam, yaitu hadis tentang niat adalah sepertiganya, 1/3 daripada ilmu agama. Kenapa Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan demikian? Ya, dasarnya adalah berdasarkan ucapan Imam Al-Baihaqi, ya, bahwa anna kasbal abdi, ya, bahwa apapun ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, tidak keluar dari 3 jenis, ya, tidak keluar dari 3 jenis. Imma ibadatul qalbi, ya, ibadah hati, ibadah qalbi itu ibadah hati. Wa imma ibadatul lisan, ya, atau ibadah lisan, lidah. Imma ibadatul jawarih, atau ibadah anggota badan, ya, ibadah fisik kalau bahasa kita. Artinya ibadah itu, ya, yang dilakukan oleh seorang hamba itu tidak keluar dari 3 jenis. Pertama, ibadah hati. Apa contohnya? Di antaranya ikhlas, tawadu, tawakal, sabar, ya, qanaah. Ini ibadah hati semuanya. Ibadah hati termasuk niat, ikhlas karena Allah dan memasang niat untuk menentukan ibadah-ibadah yang akan kita lakukan. Ini ibadah hati, ya, tidak keluar dari itu. Yang kedua, ibadah lisan. Apa ibadah lisan? Banyak sekali. Di antaranya dakwah seperti yang kita lakukan sekarang ini, menunjuki saudara kita ilmu-ilmu agama, hal-hal yang baik yang bermanfaat bagi umat ini ibadah lisan, ya, berzikir, membaca Al-Qur'an, ya, membaca doa,
sebagaimana yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ibadah lisan. Artinya ibadah yang dilakukan dengan menggunakan ucapan-ucapan melalui lisan kita. Selanjutnya ibadah jawarih, dan ini juga banyak sekali. Ibadah fisik, melakukan sholat 5 waktu, ya, membangun masjid, ya, melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, ini menggunakan fisik. Ya, kalau tidak, fisik kita tidak kuat, tidak sehat, maka mustahil bisa kita lakukan. Nah, kata Imam Al-Baihaqi, wan niyatu, ya, wan niyatu ahadu aqsamits salasah, ya, termasuk daripada salah satu dari 3 macam ibadah ini. Artinya niat itu tempatnya di hati, dan ibadah hati maka salah satu bagian dari 3 ibadah tadi. Niat ini adalah sebagai penentu daripada 2 ibadah yang lain. Apa itu? Ibadah lisan maupun ibadah jawarih, ibadah lidah maupun ibadah fisik, ya. Bagaimanapun hebatnya lisan kita menjelaskan kebaikan ilmu kepada orang lain, tapi kalau niat ibadah hati kita salah, niat kita tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niat kita mungkin untuk dipuji, ya, supaya kita dikatakan orang-orang yang berilmu yang tinggi dan dalam, maka ibadah lisan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan mendapat dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena ya diniatkan riya, ya, untuk dilihat oleh makhluk. Begitu juga ibadah fisik, ya, melakukan sholat, ya, sholat tahajud, bangun malam, itu butuh fisik yang luar biasa. Puasa, ya, haji, tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, niatnya karena ingin dipuji orang, ria'an nas, ingin pamer, ingin lihat orang, ya, bahwa dia ahli ibadah, diceritakan kepada orang-orang, ya, bahwa dia bangun malam, ya, dia sudah membaca Al-Quran sekian juz. Maka bagaimanapun hebatnya ibadah fisik yang dilakukan, kalau ibadah hatinya, ya, niat yang ia pasang itu salah, maka semuanya akan tidak memperoleh pahala, ya, yang sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat itu adalah penentu. Selanjutnya, hadis ini juga dikomentari, ya, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya juga Syarah Al-Arba'in Nawawi, ya. Di sana beliau menjelaskan bahwa hadis tentang niat ini salah satu dari 2 hadis, ya, yang dijelaskan oleh para ulama. Hadis ini adalah nisful Islam. Nah, kalau tadi sepertiga ilmu kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, nah kalau kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, justru hadis innamal amal bin niat, hadis tentang niat ini itu separuh daripada agama. Nah, jadi ada 2 hadis yang separuh dari agama ini. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, pertama adalah hadis tentang niat ini, yang kedua hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa hadisnya? Hadisnya yang berbunyi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, barang siapa yang melakukan suatu amal ibadah yang tidak ada contohnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan yang ia lakukan itu tertolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, secara umum ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu tidak keluar dari 2. Pertama zahir, yang kedua batin. Nah, ini secara umum. Kalau tadi kan secara rinci, ada lisan, ada jawarih, dan ada qalb, hati. Nah, ini secara umum kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ibadah yang dilakukan oleh seseorang, ya, itu tidak keluar dari 2 hal. Pertama batin, kedua zahir. Yang batin itulah niat, ya. Yang batin itulah niat, ibadah hati. Dan hadis innamal a'mal bin niat ini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, sungguhnya amal seorang itu tergantung dengan niat yang ia pasang. Nah, niat yang ada di hatinya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, hadis ini adalah sebagai mizanul qalb, penimbang, sebagai timbangan, ya, ibadah hati seseorang, ya. Apakah nanti sah ibadahnya atau tidak,
ya, atau banyak atau sedikit jumlahnya, ya, pahalanya, atau mubah boleh, boleh atau haram, disinilah timbangannya. Nah, yang kedua ibadah zahir, ibadah fisik yang nampak, ya. Nah, ini hadisnya kata Syekh Shalih Al Utsaimin, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini hadis juga separuh dari agama. Jadi separuhnya yang batin tadi innamal amal binniat, yang separuhnya ini man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang kami contohkan kata Rasul, maka ibadah yang ia lakukan raddun, tertolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini kata Syekh Shalih Al Utsaimin mizanul a'maliz zahirah. Jadi timbangan bagi amal ibadah yang zahir, ya. Betapapun ikhlasnya niat hati seseorang untuk melakukan sholat, katakanlah sholat subuh, betapapun lurusnya dia memasang niat, ya, tidak riak karena manusia, memang benar-benar ikhlas mengharap pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Secara hati, secara ibadah hati sudah dilakukan separuh. Cuma pada saat dia melakukan sholat yang dilakukan tidak berdasarkan apa yang dikatakan oleh Rasul dalam sebuah hadis mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya salatnya tidak sesuai dengan apa yang Rasul contohkan, maka ibadahnya juga tertolak, tidak diterima. Artinya ibadah yang ia lakukan tidak sah, sebagaimana hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang kita bacakan pada awal tadi. Artinya tidak cukup niat itu, ya, ikhlas karena Allah, tidak cukup niat baik karena Allah Subhanahu wa taala kalau ibadah yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Begitupun sebaliknya. Ada seseorang yang mengandalkan dikit-dikit sesuai sunnah, sedikit-dikit sesuai sunnah, semuanya sesuai sunnah, semangatnya luar biasa, mengkaji hadis-hadis sahih. Mau puasa dia buka dulu Sahih Bukhari, bagaimana tata cara puasa Rasulullah SAW, dia lakukan itu, tetapi niatnya dia abaikan. Ya, setelah dia berpuasa, sembari dia ceritakan ke tetangganya, alhamdulillah saya diberikan karunia, ya, oleh Allah, kekuatan Allah untuk melaksanakan puasa Senin Kamis, dan alhamdulillah setahun ini tidak pernah tinggal. Sembari di hatinya ada terbetik di hatinya ingin dipuji oleh tetangganya, ingin dipuji oleh saudaranya, ingin dipuji oleh keluarganya, ingin dipuji oleh kerabat karibnya, bahwa dia termasuk dari golongan orang-orang yang gemar dan ahli ibadah. Maka meskipun sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul, maka amal juga ditolak, bahkan mendapat dosa besar. Makanya ulama memberikan syarat bahwa syarat ibadah seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua. Pertama, ikhlas, ya, lillahi taala, ikhlas karena Allah taala, yaitulah niat tadi, ya, niat ikhlas karena Allah, dan niat menentukan jenis dari ibadah yang ia lakukan. Yang kedua adalah ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau keduanya tidak terpenuhi, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil, ya, yang menunjukkan bahwa kita wajib mengikuti Rasul, mencontoh Rasul itu banyak sekali, ya, banyak sekali, apakah itu dari Al-Qur'an maupun dari Al-Hadis, ya. Dan insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya insya Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, selanjutnya, kalau kita sudah tahu apa itu niat, definisi niat dan pentingnya niat dalam ibadah kita sehari-hari, sekarang apa itu fungsi niat, ya? Para ulama banyak mendefinisikan, ya, fungsi dari niat itu sendiri, ya. Kenapa niat sangat penting bagi kita, terutama kita umat Islam yang ingin melakukan ibadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara fungsinya adalah untuk membedakan, ya, untuk membedakan antara ibadah dengan adat, ya, untuk membedakan antara ibadah dengan adat. Maksudnya apa? Untuk membedakan apakah yang kita lakukan itu ibadah atau hanya perbuatan biasa,
kebiasaan kita sehari-hari. Contohnya seperti mandi, ya. Dua orang yang mandi, misalnya mandi hari Jumat, ya, mandi hari Jumat. Yang satunya mandi, ya, karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ya, yang diterangkan banyak dalam beberapa literatur hadis bahwa hukum mandi pada hari Jumat itu adalah sunnah, ya, mendapat pahala. Maka orang yang mandi seperti ini dia mendapat pahala sebagaimana yang ia niatkan. Sementara ada seorang lagi juga sama, mandi di hari Jumat juga sama, tapi tidak ada niat sedikit pun ingin mengikuti sunnah Rasul, ya, ingin mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mandi sunnah hari Jumat, pagi Jumat. Dia mandi hanya gara-gara mungkin merasa panas begitu, ya, merasa gerah tubuhnya untuk menyegarkan tubuhnya, ya, maka dia mandi. Maka orang tersebut mandi biasa, mandi sebagaimana layaknya mandi perbuatan adat kita sehari-hari, artinya dia tidak mendapat pahala. Nah, untuk membedakan mana yang ibadah, mandi ibadah, mana yang mandi biasa, itulah niat, tergantung niat yang ia hadirkan di hati masing-masing. Begitu juga hal lain, mungkin contohnya dalam masyarakat kita ada dua orang yang memasang sandal atau sepatu, ya, sama-sama. Keduanya sama-sama pasang sandal, katakanlah sandal. Yang satu juga pasang sandal, yang satu juga memakai sandal. Tapi yang satu memakai sandal, ya, dimulai dari kaki kanan dengan niat hatinya mengikuti sunnah Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis, ya, fal yabda biyamin, ya, hendaklah kalau memasang sandal itu hendaklah dimulai dengan kaki kanan dan bila melepasnya dilepas dengan kaki kiri. Nah, yang satu juga masang sandal, dan ini perbuatan mubah, perbuatan adat, kebiasaan kita sehari-hari, ya. Cuma yang satu pasang sandal tidak ada sedikit pun niat mengikuti sunnah Rasulullah SAW, pasang biasa, pasang sandal biasa sebagaimana layaknya kebiasaan orang-orang pada umumnya. Maka inilah yang membedakan mana yang perbuatan kebiasaan, ya, mana yang perbuatan ibadah. Perbuatan yang mubah, perbuatan yang sehari-hari yang kita lihat di tengah masyarakat kita dilakukan oleh kebanyakan orang yang biasa-biasa saja, bisa menjadi ibadah, bisa membuahkan pahala ibadah apabila diniatkan dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala, yang tentunya juga mengikuti keterangan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan banyak contoh-contoh yang lain. Ini fungsi niat pertama, yaitu untuk membedakan mana yang perbuatan amal biasa sehari-hari, ya, kebiasaan sehari-hari, mana yang ibadah. Yang kedua, fungsi niat yang kedua adalah untuk membedakan jenis ibadah satu dengan ibadah yang lain. Ini fungsi niat yang kedua. Jadi tanpa adanya niat, maka ibadah kita tidak bisa dibedakan, ya. Tidak bisa dibedakan antara ibadah sunnah dengan ibadah yang wajib, ya. Tidak bisa dibedakan antara jenis ibadah fardu kifayah dengan fardu ain misalnya, ya. Tidak bisa dibedakan ibadah A, jenis ibadah A dengan ibadah B. Contohnya begini, seseorang yang melakukan sholat 2 rakaat secara bersamaan dalam sebuah masjid, ya, sama, secara jenisnya sama, sholatnya sholat sunnah, sama-sama sholat sunnah, jumlah rakaatnya 2, gerakannya sama, semuanya sama. Hanya saja ibadah ini akan bisa berbeda apabila niat yang dilakukan oleh dua orang ini berbeda. Contohnya yang satunya berniat melakukan sholat sunnah 2 rakaat, ya, tahiyat masjid, ya. Yang satunya sholat rawatib atau sholat qobliyah, ya, sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan sebelum sholat fardu, apakah itu sholat zuhur dan sebagainya. Nah, inilah yang menentukan, ya. Jadi walaupun kualitasnya sama-sama 2 rakaat, tapi dengan niat bisa ditentukan antara ibadah A dengan ibadah B, ya. Ada 2 orang sedang berpuasa hari Senin misalnya. Yang satu berpuasa niatnya untuk puasa sunnah, ya, hari Senin. Yang satu lagi niatnya untuk membayar puasa qadha misalnya, karena dia pernah meninggalkan puasa di bulan Ramadan.
maka dia ganti pada hari Senin tersebut. Maka dua ibadah puasa bisa dibedakan ya antara yang wajib dengan sunnah hanya dikarenakan gara-gara niat, dan bahkan bisa tidak berpahala sama sekali ya, tidak memperoleh sama pahala sama gara-gara niatnya salah. Contohnya misalnya dia berpuasa pada hari Senin ya dengan niat puasanya untuk diet ya, untuk diet, bukan untuk melaksanakan puasa Senin atau puasa qadha dan sebagainya, tapi untuk diet karena dia mungkin obesitas dan sebagainya, dianjurkan untuk berpuasa, maka dia berpuasa pada saat itu untuk menurunkan berat badannya. Maka gara-gara niat ya, meskipun dia puasa hari Senin, maka puasanya tidak memperoleh pahala sama sekali ya, subhanallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang rahmati Allah, itu ya fungsi niat yang kedua. Yang ketiga, dengan niat bisa menjadikan ibadah seseorang itu ya diterima atau tidak ya, diterima atau tidak. Ini fungsi niat yang ketiga ya. Orang, contohnya misalnya orang yang sedang berjunub ya, junub ya, orang dewasa yang junub belum sempat mandi wajib, ternyata dia keluar rumah ada suatu keperluan, tiba-tiba di jalan diguyur dengan hujan yang sangat lebat sekali, yang sangat deras sekali ya, yang sangat deras sekali. Maka apabila dia niatkan ya, di tengah jalan ditimpa hujan yang sangat lebat itu, dengan diniatkan untuk mandi janabat atau mandi junub, maka mandi junubnya sudah dianggap sah ya, sudah dianggap sah hanya karena niat tadi. Tapi kalau dia tidak niatkan, misalnya dia tidak hadir ya, mandi biasa meskipun dia dalam keadaan junub, tapi tidak hadir niat di hatinya untuk mandi junub, dia mandi biasa, hujan kesana sini dan seluruh tubuhnya sudah dibasahi, diguyuri oleh air hujan, maka apabila niatnya tidak ada, maka dia tidak belum dianggap sah ya mandi junub, dia harus ulang mandi junub. Inilah fungsi niat ya, menunjukkan bahwa diterima atau tidaknya ibadah, suatu ibadah yang dilakukan seseorang ya. Ini misalnya contoh lain, mungkin dia menyeberang jembatan ya, menyeberang jembatan, tiba-tiba di tengah jembatan itu titian itu ya patah, maka secara tiba-tiba dia pun terjebur ke sungai ya, basah kuyup dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, di saat dia menghadirkan ya niat untuk mandi junub karena dia kebetulan junub pada saat itu, maka junubnya dianggap sah ya, karena sudah ada niat untuk mandi junub ya. Nah, apabila dia tidak hadir, cuma tidak menghadirkan niat untuk mandi junub karena tidak sengaja, karena patah mendadak, maka walaupun syarat mandi junub itu salah satunya ada mengguyurkan air ya ke seluruh tubuh, sudah basah, tidak ada satupun bagian tubuhnya yang tidak basah, maka kalau niatnya tidak hadir, maka mandinya dianggap tidak sah. Ini fungsi niat yang ketiga. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya dengan niat juga bisa menentukan seseorang itu memperoleh pahala ibadahnya ya, pahala amalnya itu banyak atau sedikit, itu dengan niat. Ini betapa luar biasanya fungsi niat bagi seseorang ya. Contohnya ada seseorang yang keluar rumah ya, di jalan depan rumahnya itu selalu setiap hari dia lintasi, ternyata di perjalanan dia melihat ada gangguan tengah jalan, misalnya paku apa ya, kalau bahasa kita itu paku lah begitu ya, paku yang bisa membuat kendaraan bocor. Maka yang satu mengambil paku itu ya dengan niat supaya kendaraan dia atau anaknya yang mau lewat misalnya tidak terkena paku tersebut dan tidak bocor, maka dapatkah pahala orang tersebut? Dapat ya. Tapi berbeda lain halnya pada saat dia mengambil gangguan di tengah jalan tersebut dengan niat supaya siapapun yang melintasi itu ya, dari kaum muslimin yang melintasi jalan tersebut, supaya tidak terkena paku tersebut, kendaraannya tidak bocor, maka pahala yang pertama dengan yang kedua itu sudah berbeda. Nah, tentu yang lebih banyak pahala yang kedua
ya daripada pahala yang mengambil gangguan yang pertama. Karena yang pertama hanya meniatkan untuk dirinya sendiri atau anak dan keluarganya. Sementara yang kedua diniatkan untuk semua kaum muslimin, semua kaum muslimin, maka pahalanya jauh lebih besar. Ini fungsi niat yang luar biasa. Selanjutnya saudaraku yang dirahmati Allah, ya, niat juga bisa merubah ibadah, sebuah perbuatan yang di mata manusia itu pekerjaan yang biasa-biasa saja, ya, bisa merubah dia menjadi pahala yang besar, ya. Mungkin tadi sudah sempat kita singgung, ya, seseorang yang melakukan sesuatu kalau di mata kepala kita biasa saja, dan ini dilakukan semua orang, apakah itu ahli ibadah, apakah orang beriman, tidak beriman, semuanya melakukan itu, ya. Contohnya mencari nafkah sehari-hari, ya, mencari nafkah sehari-hari, ya, bertani misalnya, nyangkul di sawah, berdagang dan sebagainya, bekerja, ya. Yang satu niatnya ya untuk memberikan makan keluarga, anak istrinya, biasa saja, ya, biasa saja, dan ini tidak ada bernilai ibadah kalau cuma biasa saja. Bahkan dia niatkan untuk bermegah-megahan mengumpulkan harta, maka tidak mendapat nilai ibadah. Yang satu niatnya untuk menafkahi dirinya dan keluarganya supaya dijauhkan dari perbuatan meminta-minta misalnya, ya, menjaga kehormatan, ya, menjaga kehormatan keluarga dan agama, dan diniatkan untuk memberikan nafkah kepada keluarga supaya, ya, dapat beribadah, ya, kepada Allah dengan maksimal. Maka niat yang awalnya biasa saja, sama-sama mencari rizki, dan ini dilakukan oleh semua orang, tapi bisa merubah menjadi ladang pahala, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, yang terakhir, yang ini yang perlu kita perhatikan saudaraku, ya, dengan niat di samping menjadikan ibadah kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada yang lebih mengerikan lagi, ya. Hanya gara-gara niat yang pada pandangan fisik, ya, mata fisik, perbuatan itu adalah perbuatan baik, tapi ternyata karena niat yang salah akan melahirkan dosa besar yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam, ya, ke dalam neraka jahanam. Apa itu? Ya, niat yang salah dalam melakukan sebuah ibadah, ya, yaitu niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, ria'an nas, salah satunya itu niat supaya dilihat oleh manusia, niat pamer, ya, niat supaya dikagumi oleh orang banyak, ya, padahal itu dia melakukan ibadah, ya, karena Allah. Maka niat seperti ini akan bukan menjadikan dia mendapat pahala di sisi Allah, justru akan menjerumuskan dia ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Oleh karena itu kita, saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita berwaspada, ya, mewaspadai diri kita masing-masing dalam masalah niat ini. Jangan sampai kita teledor, ya, semangat ibadah yang sangat tinggi tapi kita kecolongan dalam menjaga niat kita, niat-niat yang ada di hati kita. Para ulama menjelaskan, merinci ibadah yang dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala itu dengan beberapa rincian, dan ini juga dikutip oleh Syekh Al-Bassam dalam kitabnya Taysirul Alam, ucapan Ibnu Rajab Al-Hambali, ya. Di sini dia katakan bahwa orang yang beribadah bukan karena Allah itu, ya, pertama ada jenisnya yang memang dari awal, ya, dari awal dia melakukan ibadah itu memang semata-mata untuk dilihat oleh makhluk. Ini jenis pertama. Jadi melakukan sholat sedikit pun tidak ada niat di hatinya melakukan sholat itu karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena menganggap bahwa sholat itu perintah wajib dan takut dengan azab Allah. Sedikit pun tidak ada. Semuanya karena makhluk, ya, karena makhluk. Dia pergi ke masjid, ya, dengan pakaian rapi setiap maghrib, setiap subuh, ya, pergi ke masjid, tapi niatnya hanya untuk dipuji orang,
tidak ada sedikit pun niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka jenis ibadah yang seperti ini, kata para ulama, sepakat para ulama, ibadahnya tidak diterima, bahkan dia berhak mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Artinya pondasi ibadah awalnya tidak sedikit pun didasari oleh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi ingin dilihat oleh manusia dan makhluk yang lainnya, ya. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain seperti berpuasa, ya, seperti bersedekah, menginfakkan harta. Dan ini dilakukan oleh kaum munafikun, ya, orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik kebanyakan, ya. Karena dia hanya mementingkan fisik, hanya mementingkan penampilan, tidak mementingkan niat apakah karena Allah atau tidak. Dia hanya mementingkan pujian manusia, hanya mementingkan pujian daripada pengikut-pengikutnya supaya diikuti oleh orang banyak dan sebagainya. Nah, jenis yang kedua, kata para ulama, kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Taisirul Alam, ya, jenis yang kedua adalah seseorang melakukan ibadah karena Allah, ya. Dasar awalnya dia karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di pertengahan muncul tiba-tiba ada rasa riya atau minta dipuji oleh orang, ya, pamer atau minta dilihat oleh orang. Nah, ibadah yang seperti ini atau orang yang melakukan ibadah yang seperti ini, ya, kata Ibnu Rajab, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ibadahnya tetap diterima, ya, ibadahnya tetap diterima, hanya saja pahalanya berkurang, ya. Dan ada yang mengatakan tidak diterima juga, ya. Para ulama mengatakan ibadahnya bisa diterima, ya, dan bisa juga menjadi utuh seandainya apabila dia melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi di tengah perjalanan tiba-tiba muncul syaitan menghadirkan rasa riya, rasa ujub, rasa kagum dengan diri sendiri, dengan ibadah sendiri, ya. Di saat itu dia tidak hanyut, ya, tidak istirsal, kalau dalam bahasa Arabnya tidak hanyut dengan pujian itu, tidak hanyut dengan rasa riya itu. Dia cepat menyadari bahwa ibadahnya akan rusak dan dia terserang oleh rasa riya, dan dia cepat kembali, ya, kepada niat awal, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kata para ulama tidak merusak ibadah, dan insyaallah dia akan terselamatkan dari dosa riya, ya. Yang mana kita tahu dosa riya itu sangat besar, ya. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, ya, riya termasuk syirik khafi, ya, syirik yang tersembunyi, syirik kecil, ya. Dan ini sangat menakutkan kalau kita tidak berhati-hati dalam memasang niat dalam ibadah kita. Artinya contohnya seperti ini, saat seseorang itu sudah bersiap-siap ingin pergi ke masjid untuk melakukan sholat 5 waktu misal berjamaah, dan dia memang dari awal, mulai dari masang pakaian, mulai dari berwudu di rumah, ya, mulai dari pakai minyak wangi dan berangkat ke masjid, itu memang tidak ada tendensi untuk dipuji oleh orang lain, semuanya memang karena Allah. Tiba-tiba, ya, di jalan dia mungkin ketemu dengan gurunya ketemu dengan temannya, ya, di sanalah muncul rasa riya itu di hatinya. Nah, di saat itu kan ini hadirnya di pertengahan, bukan di dasar awal niat, ya. Awalnya niat memang ikhlaskan Allah. Nah, di saat itu dia harus melawan rasa itu, dan dia cepat menyadari bahwa itu adalah, ya, perangkap daripada syaitan untuk membatalkan ibadah yang ia lakukan. Dia kembali kepada niat awal, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sambil beristighfar. Maka, ya, model yang seperti ini kata para ulama, ya, tidak merusak pahala ibadah yang ia lakukan. Tapi kalau dia hanyut, justru hanyut dengan pujian-pujian saudaranya terhadap ibadah yang ia lakukan, tanpa dia menyadari, tanpa dia kembali kepada niat awal, yaitu niat ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, maka pahala ibadahnya akan rusak. Bahkan dia akan terjerumus ke dalam dosa riya, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, riya itu termasuk syirik kecil dan dosanya luar biasa menakutkan dan mengerikan. Saudaraku yang dirahmati Allah, inilah sedikit tentang penjelasan niat, ya, pentingnya niat dalam ibadah kita.
Niat adalah sebagai penentu, ya, ruh dari ibadah kita. Salah satu penentu apakah diterima atau tidak. Niat juga bisa menjadikan ibadah kita yang awalnya akan melahirkan pahala yang banyak, justru sebaliknya akan melahirkan dosa yang mengerikan hanya karena niat. Dan ingatlah bahwa syaitan akan bermain di niat di hati kita masing-masing, ya. Kalau kita memang semangat ibadah, menuntut ilmu kita tinggi, ya, maka setan akan masuk ke dalam hati kan kita. Yang diganggunya adalah niat yang ada di hati kita masing-masing. Mungkin melakukannya bukan karena Allah, atau sebaliknya mengandalkan niat yang baik, akhirnya kita terlalu hati-hati untuk menjaga niat, tetapi kita lupa bahwa ada syarat yang kedua, yaitu kita melakukan ibadah harus sesuai dengan apa yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga niat yang baik yang kita lakukan itu tidak bisa membuat ibadah kita sah diterima oleh Allah, karena kita memandang sepele dengan tata cara tuntunan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Saudaraku yang dirahmati Allah, sedikit karena di dalam hadis ini kelanjutannya adalah sebenarnya ini hanya Rasulullah hanya mentamsilkan, ya, mengibaratkan niat juga, ya, tentang hijrah, ya, tentang hijrah. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka pahalanya juga sesuai dengan apa yang ia niatkan. Dan barang siapa yang berhijrah karena ingin menikahi perempuan, maka dia akan dapat berhasil menikahi perempuan tersebut, tetapi dia tidak mendapat pahala hijrah, ya, dia tidak dapat pahala hijrah. Dan ini kalau kita jelaskan lebih panjang lagi tentu tidak sempat, karena waktu kita sangat terbatas dalam kesempatan ini. Sedikit saya ingin menjelaskan bahwa asbabul wurud hadis ini diterangkan dalam kitab Al-Wafi juga, bahwa ada seorang sahabat yang ingin menikahi perempuan, ya, perempuan Ummul Qais, ya, Ummul Qais, tapi syaratnya dia diberi syarat dia mau menikah dengan sahabat ini kalau sahabat ini mau berhijrah, ya, ke kota Madinah. Maka sahabat ini pun berhijrah karena ingin menikah dengan perempuan ini, dan perempuan ini pun bersedia untuk menikah dengannya karena dia sudah memenuhi syarat tersebut. Inilah salah satu asbabul wurud dari hadis paman kana hijratuhu, ya, barang siapa yang hijrahnya karena wanita ingin ia nikahi, maka hijrahnya pahalanya seperti apa yang ia niatkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin hanya ini yang bisa kita bahas, kita kaji dalam kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Kami berdoa, kami berharap, ya, untuk diri kami sendiri maupun saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, semoga kita selalu diberikan semangat dan keinginan himmah yang kuat untuk mempelajari dan memperdalam ilmu-ilmu agama, ya, sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.